Shalom, berjumpa lagi dengan siaran Suara Anugerah Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Suara Anugerah dimanapun kita berada saat ini. Bagaimana keadaan kita saat ini? Baik-baik saja. Saya tetap berdoa bahwa kita semuanya dapat melewati kehidupan kita semua ini. Apapun yang sedang kita alami, kita tetap bersama dengan Tuhan yang menaungi kita. Pada hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, saudara sahabat Suara Anugerah semuanya, yaitu tentang memahami Allah dan memahami apakah kita ini. Di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Di dalam Yeremia pasal 9 ayat 24 selanjutnya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena demikian, atau karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saudara, sahabat Suara Anugerah dimanapun kita berada saat ini, tidak mudah untuk mengenal siapakah Dia, Allah kita. Untuk memahami perasaan dan pikiran dan kehendak-Nya. Apakah yang menyenangkan hatinya, apakah yang tidak Ia sukai dalam hidup kita, kita harus belajar memahaminya. Kalau kita ditanya, siapa Allahmu? Tahukah engkau? Maka kita bisa menjawab, ya, aku tahu Allah itu pencipta langit dan bumi, berkuasa atas segalanya. Semua orang pasti tahu itu. Tetapi untuk mengenal Dia, memahami Dia, itu tidak mudah. Membutuhkan kemauan untuk memahami Dia. Memahami perasaannya. Memahami pikiran dan kehendaknya. Nah, oleh karena itu, tidak mudah untuk mengenali Dia. Mengenal Allah itu bukan sekadar tahu, tetapi harus memahami, harus merenungkan baik-baik, membutuhkan waktu dan proses sampai benar-benar kehidupan kita menyenangkan hati Allah. Selanjutnya, setelah kita belajar memahami pikiran dan perasaannya Allah, maka kita juga belajar memahami apakah kita sebagai manusia ini. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kita mungkin bermegah atas kekayaan, kekuatan, kebijaksanaan kita, dan semua yang kita miliki, yang kita genggam, yang kita raih, yang kita punyai selama di dunia ini. Dan seringkali itu yang menjadi acuan kehidupan kita, tujuan utama hidup kita. Kita memiliki gelar kesarjanaan yang begitu banyak, bangga dengan semuanya itu, posisi, jabatan, harga diri, kehormatan di masyarakat, dan kita senang dengan semuanya itu, bangga dengan semuanya itu. Tetapi kita melupakan satu hal, apakah kita? Jelas dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 7 tadi bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Jadi apakah kita? Kita adalah debu tanah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi semua yang kita raih, semua yang kita miliki, semua yang kita genggam dalam hidup, itu tidak bisa mengubah kita, apakah kita ini. Semua hanyalah sementara. Bahkan diri kita pun fana sementara. Kenapa? Karena kita ini debu tanah. Itu yang sering kita lupa. Di dalam Mazmur pasal 39 ayat yang ke-6, di sana menjelaskan dan menggambarkan dengan gamblang siapa kita. Ia hanyalah bayangan yang berlalu sangat cepat. Sangat cepat. Manusia kita ini digambarkan di dalam Mazmur tadi. Kita ini hanyalah bayangan yang berlalu. Kalau kita perhatikan di Facebook atau di media-media yang lain mungkin, seringkali dan sampai hari ini kita menjumpai banyak hal. Teman-teman kita lebih mendahului kita. Mereka berpulang, berita duka,
silih berganti, entah karena penyakit tertentu ataupun karena pandemi ini. Kita semua berduka oleh karena sahabat kita yang kita kenal lebih dahulu berpulang. Tetapi di sisi lain kita mulai belajar memahami bahwa kita hanyalah bayangan yang berlalu, sekuat apapun kita. Dan semua yang kita raih di dunia ini, yang kita kumpulkan, bahkan harga diri kita sekalipun, kehormatan kita akan tinggalkan semua. Kita tidak bisa membawa mereka atau membawa semuanya ini ketika kita berpulang, ketika kita meninggalkan dunia ini. Semua kita tinggalkan. Itulah manusia kita, debu tanah. Selanjutnya, di dalam Mazmur pasal 90 ayat 5-6, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu, kering. Artinya, terbatas waktu kita. Sangat singkat. Itulah waktu kita. Jadi tidak ada yang kita megahkan dalam dunia ini, yang kita pertahankan untuk kemegahan kita sebenarnya. Tidak ada alasan kita untuk mempertahankan semuanya itu. Karena kita ini debu tanah dan waktu kita pun sangat terbatas. Inilah gambaran kefanaan kita manusia. Sekuat apapun, sekaya apapun, sebesar apapun kehormatan kita tetap manusia biasa, Bapak Ibu sekalian. Manusia biasa. Hanya debu tanah kita ini. Ingatlah itu. Nah, akhir dari semua pelajaran yang singkat ini, Allah inginkan adalah di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi tujuan semua kita bisa mengenal Allah, memahami Dia, memahami perasaannya, memahami pikiran dan kehendaknya, dan memahami apakah kita ini. Supaya kita beroleh hati yang bijaksana, tidak sembarangan dalam hidup. Kita juga tidak mudah bermegah atas apa yang kita miliki, atas apa yang ada, yang kita raih, keberadaan kita. Tapi kita tetap memahami siapa kita. Siapa kita. Dan itulah akhirnya Tuhan ingin supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Jadi apapun yang kita alami, Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini, mungkin kita mengalami keterpurukan, mungkin kita sedang dalam keadaan lemah. Jangan marah kepada Allah. Ingatlah bahwa kita ini debu tanah. Bagi kita semua yang mungkin saat ini sedang berlebihan, memiliki banyak hal dalam hidup ini, meraih banyak hal, mempunyai banyak hal di genggaman kita pun jangan lupa bahwa kita ini debu tanah. Kita harus bijaksana. Bijaksana. Itulah yang Allah kehendaki melalui kebenaran-kebenaran yang saya bagikan pada hari ini. Kiranya kita semua tetap bersemangat apapun yang menjadi kondisi kita. Semua sahabat Suara Anugerah dimanapun berada, tetaplah bersemangat dalam menghadapi keadaan yang ada, dalam pandemi yang masih selalu membayangi kehidupan kita saat ini. Kita melihat banyak teman-teman kita yang meninggal dunia oleh karena pandemi ini. Mari kita mempelajari banyak dalam kehidupan kita. Ini kesempatan kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Bukan mengeluh dan marah kepada Allah. Bukan mengeluh kepada diri sendiri. Bukan juga yang kuat semakin bermegah karena kekuatannya. Tapi marilah kita kembali menyadari apakah kita di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dari studio Suara Anugerah Kota Wisata Batu, saya mohon undur diri dan kiranya semua kita mendapatkan berkat, kekuatan, perlengkapan, pengertian, pemahaman melalui siaran studio Suara Anugerah dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.